Halo viewers, kembali lagi di Sinopsis Film Official. Kita akan mereview drama Cina yang berjudul Hidden Love part kedua. Langsung saja ya. Jam pelajaran sudah usai, kelas juga sudah kosong. Sang Zi masih tetap mencoba percaya kalau Jiasu akan datang. Dia menunggu di dalam kelas sambil menggambar. Tetapi sudah ditunggu lama, tidak ada yang datang juga. Sang Zi yang kesal memutuskan pulang sambil terus mengomel kalau Jiasu adalah pembohong dan sama saja seperti Sang Yang. Saking kesalnya, dia sampai tidak memperhatikan jalan dan tersandung. Saat itu seseorang mendekat dan mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Jiasu menepati janjinya. Dia hanya datang terlambat karena tidak tahu jam pulang sekolah Sang Zi. Dia minta maaf. Dan sekarang Sang Zi juga menunggu Jiasu dan mengira Jiasu terlambat seperti dulu. Makanya saat Jiasu meneleponnya, Sang Zi malah menyumpainya tidak akan pernah punya pacar jika terlambat. Mendadak Jiasu muncul sambil menempelkan botol susu dingin di pipinya. Dia sudah tiba dari tadi dan pergi sebentar untuk membelikan Sang Zi susu. Dia mengajak Sang Zi untuk mengerjakan tugas di kedai sarapan di dekat sana. Sambil menunggu Sang Zi mengerjakan tugasnya, Jiasu membeli sarapan. Dia sudah menawari Sang Zi juga, tetapi Sang Zi menolak karena dia udah sarapan. Sambil mengerjakan tugasnya, Sang Zi terus melirik ke Jiasu. Sang Zi teringat saat Jiasu membantunya dulu dengan berpura-pura menjadi kakaknya. Meski hanya pura-pura, Jiasu bertindak layaknya kakak beneran. Dia mendengarkan semua keluh kesah Guru Shen mengenai Sang Zi. Guru Shen menjelaskan kalau dia memanggil bukan karena ada masalah pada nilai Sang Zi. Sebaliknya, nilai Sang Zi sangat bagus dan selalu menjadi juara pertama di kelas mereka. Namun, belajar tetap saja memerlukan sikap pelajar. Tidak baik jika sombong. Di kantor itu juga ada Fu Shengzu yang lagi dihukum. Keduanya malah asik menonton. Shengzu mengira Jiasu benar-benar kakak kandung Sang Zi dan kagum karena Jiasu menurut dan mendengarkan semua curhatan Guru Shen. Jiasu menjalankan misi dengan amat sempurna. Dia mendukung semua ucapan Guru Shen dan memarahi Sang Zi karena tidak sopan kepada guru. Dia menasehati Sang Zi untuk hormat pada guru. Setelah itu, dia bilang kalau Guru Shen boleh memukul dan memarahi Sang Zi jika Sang Zi salah. Guru Shen setuju untuk marah, tapi jangan sampai memukul. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya Guru Shen mengizinkan Jiasu dan Sang Zi untuk pulang. Sebelum pulang, Jiasu menyuruh Sang Zi untuk minta maaf. Kembali ke sekarang, Jiasu masih sama baiknya seperti dulu. Meski Sang Zi sudah sarapan, Jiasu tetap membelikannya cupcake stroberi sebagai hadiah jika menyelesaikan tugasnya. Jiasu juga mau membantu Sang Zi membuka tutup botol susu, tapi Sang Zi menolak dan malah menyimpan di tasnya. Dia nggak menjelaskan apapun dan Jiasu mengira kalau Sang Zi marah. Alasan Sang Zi tidak minum susu itu karena dia alergi susu. Tapi dia tidak mau memberitahu Jiasu. Sambil mengerjakan tugas, Sang Zi mengajaknya mengobrol. Dari sana dia baru tahu kalau Jiasu bukan orang Nanwu atau bukan daerah mereka sekarang, melainkan orang Yihe. Dan saat liburan musim panas nanti, dia tidak akan pulang kampung. Alasannya, Jiayu tidak mau memberitahu. Tugas sudah selesai. Jiayu mengantarkannya ke sekolah. Sebelum Sang Zi masuk ke gerbang sekolah, Jiayu memberikan sebuah kertas sebagai bentuk permintaan. Sebenarnya, dia melihat buku tugas karangan Sang Zi, jadi sebagai permintaan dia menuliskan tugas karangan Sang Zi.
Sangzi malu, soalnya di buku mengarang itu dia menulis karangan tentang pertemuannya dengan seekor anjing. Wajah anjing itu membuatnya sedih karena membuatnya teringat pada kakaknya. Anjing itu kayak kakaknya. Saking mirip wajahnya mereka, di akhir tulisan Sangzi juga menggambar wajah anjing itu dan wajah kakaknya. Mirip sekali. Hahaha. Xiaozu sampai tertawa melihat karangan tersebut. Baru juga masuk ke gerbang, Sangzi udah disambut sama sahabatnya dari SMP, Yin Zhenru. Dia juga satu SMA dengan Fu Zhengzhu, yang masih terus berusaha mendekatinya hingga rela belajar keras biar bisa satu sekolah dengannya. Dan setiap kali mereka bertemu, dia selalu saja menari dan itu membuat Sangzi merasa malu. Zhengzhu tidak peduli dan malah mengajak Sangzi untuk merayakan ulang tahunnya minggu depan. Meski Sangzi mengabaikan, Zhenru malah mengiyakan dan membawa Sangzi. Setelah sampai di rumah, Sangzi baru membaca karangan yang ditulis Xiaozu. Judulnya Membantu Kakakku Pindahan Rumah. Isinya hampir sama seperti karangan Sangzi, yaitu mengejek Sang Yang yang memuji diri sendiri. Hahaha. Di akhir karangan, Xiaozu menulis, kakak itu bilang padaku, dia juga sangat senang bertemu dengan Sangzi kecil lagi. Setelah membaca karangan itu, terutama kalimat terakhirnya, hati Sangzi menjadi berbunga-bunga. Dia juga mengganti nama kontak Xiaozu dari DGX menjadi Duan XX. Setelah itu, dia mulai menggambar di bukunya, rubah lagi minum susu. Tidak lama kemudian, ibu masuk ke kamarnya untuk mengantarkan buah. Saat melihat susu di atas meja Sangzi, ibu langsung mau mengambilnya karena takut Sangzi akan meminumnya diam-diam. Sangzi langsung merebut botol susu itu dan langsung membuang isinya di kamar mandi biar botol susunya nggak diambil. Sangyi beralasan kalau dia membeli susu itu karena botolnya cantik. Besok ibu dan ayah akan pergi ke pesta pernikahan. Mereka mau mengajak Sangzi ikut. Jika Sangzi tidak ikut, maka mereka akan meminta Sang Yang pulang besok untuk menjaga Sangzi. Mereka merasa nggak tenang jika meninggalkan Sangzi sendirian di rumah. Esok harinya, Sang Yang mampir ke rumah untuk mengajak Sangzi makan siang bersama. Sesuai perintah ibunya, dasar adik. Sangzi malah menolak dan bersikap manja. Sikapnya benar-benar membuat Sang Yang kesal. Nggak lama, kakaknya malah ditelepon dan ternyata dia akan makan dengan teman sekamarnya juga. Sangzi langsung berubah pikiran dan mau ikut. Tapi kali ini Sang yang udah tidak mau mengajaknya. Sangzi gengsi meminta maaf dan malah mau pakai cara mengancam dengan pura-pura menelpon ayah dan ibu. Sang Yang makin kesal karena itu taktik lama dan dia nggak akan tertipu. Akhirnya Sangzi pun mengaku salah. Begitu dia mengaku, Sang Yang langsung mau mengajaknya lagi. Padahal Sangzi udah berharap kalau teman sekamar yang bakal ikut adalah Xiaozu. Ternyata malah Qianfei. Dia sangat kecewa. Rasa kecewa itu gak lama kok, karena mereka ternyata juga pergi menjemput Xiaozu di tempat kerjanya. Xiaozu terlihat sangat lelah. Meski begitu, dia masih tetap menggoda Sangzi. Qianfei dan Sang Yang sampai udah bosan dengan kelakuannya yang selalu saja mengganggu orang. Mereka udah sampai di restoran sabu-sabu. Sang Yang menyuruh semuanya turun dulu. Sementara dia pergi memarkirkan mobil. Sangzi ingin ikut dengannya, tetapi Sang Yang tidak paham maksud tersembunyi Sangzi dan menyuruhnya untuk turun duluan dengan yang lain.
Alasan Sangzi demikian karena dia lagi sakit perut datang bulan. Yang menyadari hal ini adalah Xiaozu yang peka. Xiaozu juga menyadari kalau ada noda tembus di rok hitam Sangzi. Jadi dia berdiri di belakang Sangzi untuk menutupi noda itu dan menemannya hingga ke depan toilet. Setelah tahu kalau Sangzi tidak membawa pembalut, Xiaozu langsung menawarkan diri untuk membelikannya dan menyuruh Sangzi menunggu di dalam toilet. Setelah masuk, Sangzi baru menyadari kalau dia tembus. Sangzi semakin malu. Untunglah restoran itu ada di dalam gedung mall. Ini pertama kalinya Xiaozu harus beli pembalut. Karena tidak mengerti, dia menelpon Sangyang yang udah di resto dengan Qianfei dan sibuk memilih menu yang akan dipesan. Dia memberitahu yang terjadi pada Sangzi dan menyuruhnya untuk segera ke supermarket. Sangyang juga bingung dan malah nyuruh Xiaozu menolongnya untuk membelikan pembalut karena dia juga tidak mengerti. Xiaozu langsung memarahinya dan menyuruhnya untuk segera datang. Emang Sangzi adiknya atau adik Sangyang? Dan ya udah, dua pria dewasa yang tidak mengerti mengenai hal wanita berdiri malu-malu di area pembalut. Mereka makin bingung karena ada banyak jenis. Jadinya mereka asal memilih aja. Xiaozu benar-benar peka dan perhatian. Dia tidak hanya membelikan pembalut, tetapi juga membelikan rok. Sangyang asal memilih warna rok, dan Xiaozu langsung menghentikannya. Dia menyuruh untuk membelikan warna rok hitam sama seperti warna rok yang Sangzi pakai. Pembalut dan rok itu diantarkan ke dalam toilet dengan bantuan seorang wanita yang juga mau masuk toilet. Wanita itu bisa memahami kalau Sangzi merasa malu karena matanya merah. Jadi dia menghibur Sangzi untuk tidak sedih karena semua wanita pernah mengalami hal seperti ini. Setelah menyelesaikan urusannya, Sangzi melangkah keluar dari toilet dengan pelan. Dia merasa amat malu harus ketemu sama Xiaozu lagi. Di luar, yang menunggu adalah Sangyang. Sangyang kasihan melihat adiknya sedih dan menariknya untuk masuk ke resto. Hal itu nggak memalukan. Di dalam resto, Xiaozu juga bersikap biasa-biasa saja, seolah tidak ada yang terjadi. Mereka juga bohong ke Qianfei kalau mereka lama masuk karena Sangzi pergi main mesin capit setelah dari toilet. Dan karena tidak dapat, Sangzi sampai menangis. Qianfei percaya saja dan gak notice kalau Sangzi berganti rok karena warnanya sama dan Qianfei gak merhatikan motif roknya juga. Hanya Sangzi yang belum pesan menu. Diam-diam dia ingin memesan bakso sapi. Hal itu kelihatan sama Sangyang. Dia langsung dimarahi karena Sangzi punya alergi sapi dan kambing. Meskipun udah dilarang, Sangzi malah diam-diam mau makan daging sapi yang ada di salah satu mie pesanan. Xiaozu melihat itu dan langsung mengambil mie itu. Dia mengambil semua daging sapinya, biar Sangzi bisa makan. Xiaozu juga memesankan air hangat untuk Sangzi. Pantas saja kalau Sangzi semakin baper sama Xiaozu. Epilog dari Hidden Love ini, Xiaozu dan Sangyang yang mengantarkan pembalut dan rok ke depan toilet dan meminta tolong wanita yang lewat. Namun setelah Sangzi keluar, Xiaozu pamit ke resto duluan. Soalnya dia paham kalau Sangzi bakal malu jika melihatnya. Sangyang tidak peka karena menurutnya adiknya adalah adik Xiaozu juga. Xiaozu tidak setuju karena bagaimanapun Sangzi adalah gadis, pasti malu dengannya. Dia juga menyuruh Sangyang untuk memikirkan alasan jika Qianfei bertanya. Bagaimana viewers?
Makin penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Makanya tonton terus channel kita di Sinopsis Film Official. Dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya ya, agar kalian akan selalu mendapat notifikasi updatean video terbaru kita. Terima kasih.